يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر orang-orang yang mencari makan. Bubur adalah tinggal saya. Hai orang-orang yang mencari makan. Bubur adalah tinggal saya. Hari ini, malam ini maksudnya, suasananya sejuk ya, dan kita ingin dengar sendiri pendapat Adinda terkait soal W.S. Rendra. Apakah cukup menginspirasi? Apa yang membuat teladan beliau? Ini singkat saja. W.S. Rendra juga adalah seorang tokoh utama teater. Bagian yang bisa disampaikan, silakan Mona. Kalau ditanyakan bagaimana kiprah W.S. Rendra dalam ini, kan kita di Sanggar Teater Mae. Di W.S. Rendra itu adalah bapak teater modern. Bapak teater modern yang yang punya kiprah yang cukup besar dalam memperkenalkan, menyebarkan seni teater di Indonesia, khususnya teater modern. Sosok W.S. Rendra ini kan dengan julukannya itu burung merak. Hari ini kami di teater berbicara masalah naskah, berbicara masalah drama, tidak lepas dari namanya, salah satunya adalah W.S. Rendra. Beliau sebagai dramawan, sebagai penyair juga, yang nulis naskah juga. Dengan adanya acara-acara seperti ini menjadi membangkitkan semangat kembali dan menghayati bagaimana perjuangan W.S. Rendra dalam memperkenalkan teater modern, menjadi seorang budayawan yang kritis terhadap siapapun. Ya, mungkin itu Bang. Assalamualaikum Pak Rafli Pak Rafli, terima kasih udah hadir. Kita mau dengar sedikit komentar terkait peringatan haul almarhum W.S. Rendra di Lampulo di Teater Mae
Banda Aceh, Bang. Apa kabar nih Bang Raffi? Baik, alhamdulillah kita hari ini bisa berkumpul di sini dengan satu perasaan. Kita merasa iri karena almarhum menghabiskan usianya hanya untuk menyampaikan kebenaran semesta. Ini adalah menjadi pelajaran buat kita bahwa banyak hal yang perlu kita evaluasi diri kita. Beliau mewakafkan keikhlasannya, menghabiskan usianya untuk menyampaikan. Hanya cara Tuhan memandang semangat pengorbanan beliau. Kita hari ini berkumpul di sini dengan satu perasaan yang sama, doa yang sama. Semoga amal baik beliau Allah pandang dan Allah tempatkan kerezaan. Terima kasih. Saya ingat betul waktu beliau menjadi wali daripada Adinda Mustika waktu menikah dengan Bunda. Saya sempat menemani beliau dengan Bunda, Istri beliau ya. istri beliau. Bunda tetap melimpahkan kesabaran. Insya Allah bertemu dengan beliau di keabadian kelak di surganya Allah. Terima kasih. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan nama Allah kita malam ini diberi hujan dari siang hingga hari ini, dan itu telah menyejukkan hati kita hari ini. Malam ini dalam rangka haul almarhum W.S. Rendra Teater Mae sama kawan-kawan acara ini di malam ini, dan malam ini sudah melakukan tahlil bersama tadi dengan timku yang sangat inspiratif. Salawat dan salam kepada Rasulullah yang hari ini dunia telah menunjukkan kecintaan yang terhadap Rasulullah dengan segala berbagai macam cara, karena Rasulullah bukan bagi umat Islam saja, tapi bagi umat manusia. Kita lanjutkan. Malam ini akan didahului parade baca puisi, bahwa ketika tsunami W.S. Rendra menulis puisi dan mencari-cari yang bernama Dekna. Rendra mencari Dekna, Mustika yang mendapatkannya. Silakan Mustika. Maju akhirnya. Maju. Di mana kamu, Dekna? Sini. Akhirnya berita itu sampai kepada saya. Gelombang tsunami setinggi 23 meter melanda rumahku. Yang tersisa hanya puing-puing belaka.
aku, Dena. Sia-sia teleponku mencarimu. Aceh, di TV kulihat mayat-mayat yang bergelimpangan di jalan. Kota dan desa-desa berantakan. Alam yang murka, manusia-manusia terdera dan sengsara. Di mana kamu, Dena? Ketika tsunami melanda rumahmu, apakah kamu lagi bersenam? Yang janda lagi membersihkan kamar mandi. Dena, kita tidak punya pilihan untuk hidup dan mati. Namun untuk hidup, kehilangan dan kematian selalu menimbulkan kesedihan. Kecuali kesedihan, selalu ada pertanyaan, kenapa hal itu mesti terjadi dengan akibat yang menimpa kita? Memang ada kedaulatan manusia, Dena. Tetapi lebih dulu sudah ada daulat alam. Dan kini dalam membentur daulat alam, pertanyaanku tentang nasib ini merayap mengitari alam gaib yang sepi. Dena, kini kamu menjadi bagian misteri yang gelap dan sunyi. Hidupku terasa rapuh, amarah dan rasa lumpuh, tanpa kejernihan dalam kehidupan. Bagaimana manusia bisa berdamai dengan kematian? Pilu, di mana kamu, Dena? Bagaimana kamu yang tak bisa kutolak dalam bayangan? Meski mataku terbuka atau terpejam, adalah gambaran orang banyak berlarian dikejar gelombang 23 meter tingginya, dan lalu gempa yang menenggelamkan belah jalan raya menjadi jurang menganga. Ribuan manusia menjadi sampah dalam badai. Kedahsyatan daulat alam, Dena, bukan sekedar kematian. Inilah yang membuat aku gemetaran. Tanpa menyadari ini, apakah arti kebudayaan? Apakah pula arti puisi? Hidup dan segala usaha manusia barulah berarti dan nyata bila ia menyadari batas kemampuannya. Dena, apakah sekarang kamu lagi tersenyum membaca sajak semacam ini? W.S. Rendra, 29 Desember 2004. Ya, itu tadi yang mendapatkan hikmah. Selanjutnya ketika Mustika tadi memanggil Dutra, maka datang akhir. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sajak sebatang lisong, karya W.S. Rendra, yang ditulis
akan dibacakan di ITB Bandung 19 Agustus 1978. Menghisap sebatang lisong, melihat Indonesia Raya, mendengar 100 juta rakyat, dan di langit 2 tukang berak di atas kepala mereka. Matahari terbit, fajar tiba, dan aku melihat 8 juta pendidikan. Aku bertanya, tetapi pertanyaan-pertanyaanku membentur meja kekuasaan yang macet dan papan tulis para pendidik yang terlepas dari persoalan kehidupan. 8 juta kanak-kanak menghadapi satu jalan panjang tanpa pilihan, tanpa danau persinggahan, tanpa ada bayangan ujungnya. Menghisap udara yang disemprot deodoran, aku melihat sarjana-sarjana menganggur berpeluh di jalan raya. Aku melihat wanita bunting antri uang pensiun. Dan di langit para teknokrat berkata bahwa bangsa kita adalah malas, bahwa bangsa mesti dibangun, mesti di-upgrade, disesuaikan dengan teknologi yang diimpor. Gunung-gunung menjulang, langit pesta warna di dalam kala. Dan aku melihat protes-protes yang terpendam, terhimpit di bawah kilang. Aku bertanya, tetapi pertanyaanku membentur jidat penyair-penyair salon yang bersajak tentang anggur dan rembulan, sementara ketidakadilan terjadi di sampingnya. Dan 8 juta kanak-kanak tanpa pendidikan termangu-mangu di kaki Dewi Kesenian. Bunga-bunga bangsa tahun depan berkunang-kunang pandang matanya di bawah iklan berlampu neon. Berjuta-juta harapan ibu dan bapak menjadi gebalau suara yang kacau, menjadi karang di bawah muka samudra. Kita mesti berhenti membeli rumus-rumus asing. Diktat-diktat hanya boleh memberi metode, tetapi kita sendiri mesti merumuskan keadaan. Kita mesti keluar ke jalan raya, keluar ke desa-desa, mencatat sendiri semua gejala dan menghayati persoalan yang nyata. Inilah sajaku, pamflet masa darurat. Apalah artinya kesenian bila terpisah dari derita lingkungan? Apalah artinya berpikir bila terlepas dari persoalan kehidupan? Kepadamu aku bertanya. Terima kasih. Mudah-mudahan pesan ini sampai kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Tuan rumah telah membacakan puisi. Kita telah hadir oleh kakanda kita Bang Rapli, anggota DPR RI Komisi 6, Bang ya, Komisi 6. Ada juga Bung Del, ini pembaca puisi handal semua di sini akan membacakan puisi juga. Ada Sheila, ada Radius 5 km,
ada Ben, ada Khalili akan membaca puisi nanti, ada Putri. Kita akan, kalau Bang Rafli datang ke sini tidak mungkin kalau tidak menunjukkan apa suaranya. Tapi sebelum itu saya akan membaca puisi. Hai, Ma, karyawi Rendra. Ma, bukan mau yang menggetarkan hatiku, tetapi hidup yang tidak hidup karena kehilangan daya dan kehilangan fitrahnya. Ada malam-malam aku menjalani lorong panjang tanpa tujuan kemana-mana. Hawa dingin masuk ke badanku yang hampa, padahal angin tidak ada. Bintang-bintang menjadi kunang-kunang yang lebih menekankan kehadiran kegelapan. Tidak ada yang pikiran. Tidak ada pikiran. Tidak ada perasaan. Tidak ada sesuatu apa. Hidup memang fana, Ma. Tapi keadaan tak berdaya membuat diriku tidak ada. Kadang-kadang aku merasa terbuang di belantara, dijauhi ayah bunda, ditolak para tetangga, atau aku terlantar di pasar. Aku bicara, tetapi orang-orang tidak mendengar. Mereka merobek-robek buku dan menertawakan cita-cita. Aku marah. Aku takut. Aku kebentar. Namun gagal menyusun bahasa. Hidup memang fana, Ma. Itu gampang aku terima. Tetapi duduk memuluk lutut sendirian di savana membuat hidupku tak ada harganya. Kadang-kadang aku merasa ditarik-tarik orang ke sana kemari. Mereka berbuat sekedar karena tertawa. Hidup cuma oleh basa-basi, dan orang-orang mengisi waktu dengan pertengkaran, edan yang tanpa persoalan atau percintaan tanpa asmara. Sudah ya, Pak. Selanjutnya Gugur, karya W.S. Rendra. Ia merangkak di atas bumi yang dicintainya. Tiada kuasa lagi menegak. Telah ia lepaskan dengan gemilang pelor terakhir dari bedilnya ke dada musuh yang merebut kotanya. Ia merangkak di atas bumi yang dicintainya. Dia sudah tua, luka-luka di dadanya, bagai harimau tua. Susah payah maut menjeratnya, matanya bagai saga, menatap musuh pergi dari kotanya. Sesudah pertempuran yang gemilang itu, 5 pemuda mengangkatnya, di antaranya anaknya. Dia menolak dan tetap merangkak menuju kota kesayangannya.
ia merangkak di atas bumi yang dicintainya. Dan tetap merangkak menuju kota kesayangannya. Dia merangkak. Belum lagi selusin tindak maut pun menghadangnya. Ketika anaknya memegang tangannya, dia berkata, yang berasal dari tanah kembali rebah pada tanah. Dan aku pun berasal dari tanah Ambarawa yang kucinta. Kita bukanlah anak jadah, karena kita punya bumi kecintaan. Bumi yang muncul kita dengan mata airnya. Bumi kita adalah tempat pautan yang sah. Bumi kita adalah kehormatan. Bumi kita adalah jiwa dan jiwa. Dia adalah nenek moyang. Dia adalah bumi waris yang sekarang. Ia adalah bumi waris yang akan datang. Hari pun berangkat malam. Bumi berpeluh dan berbakar karena api menyala di kota Ambarawa. Orang tua itu berkata, lihatlah, hari telah fajar, wahai bumi yang indah. Kita akan berpelukan buat selama-lamanya. Nanti sekali waktu akan menancapkan pajak di bumi yang tempatku berkubur. Kemudian akan ditanamnya benih dan tumbuh dengan subur. Maka dia pun berkata, alangkah gembur tanah di sini. Hari pun lengkap malam ketika dia menutup matanya. Sungguhnya hidup ini fana, dunia ini tiada kekal. Ibarat sarang yang ditenun laba-laba, berbagai lagu padamkan dunia ini. Sesungguhnya dunia ini fana, dunia ini tiada kekal. Ibarat sarang yang ditenun laba-laba, mengairlah buah dendam dunia ini. Orang-orang yang mencari makan, umur hanyalah singkat saja. Hai orang-orang yang mencari makan, umur hanyalah singkat saja. Hai orang-orang yang mencari makan, umur hanyalah singkat saja. Hai orang-orang yang mencari makan, umur hanyalah singkat. Semuanya akan menuju kematian. Semuanya akan menuju kematian.
dihormati, yang diampuni. Kemuliaan hamba yang dihormati, yang diampuni, yang bertakwa, yang menjadi penasehat, yang terkenal, yang berketurunan mulia, yang bergelar Sultan Malik al-Soleh, yang bergelar Sultan Malik al-Soleh, yang bergelar Sultan Malik al-Soleh. Hai orang-orang yang mengumpul harta, umur hanyalah singkat saja. Hai orang-orang yang mengumpul harta, umur saja. Semua. Hai orang-orang yang mencari makan, singkat saja. Hai orang-orang yang mencari makan, hai orang-orang yang mencari makan, Umur hanyalah singkat saja.